Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Astaghfirullahaladzim. 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 Sallallahu ala Muhammad. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Ya arhamar rahimin, irhamna 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 ya dzal jalali wal ikram. Ya arhamar rahimin, irhamna 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 ya dzal jalali wal ikram. Ya arhamar rahimin, irhamna 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 ya dzal jalali wal ikram. Ya arhamar rahimin, irhamna 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 ya dzal jalali wal ikram. Ya arhamar rahimin, irhamna 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 ya dzal jalali wal ikram. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina
أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك 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 أستغيث إنا لله وإنا إليه راجعون 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 يا قاضي الحاجات 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 ربي يسر ولا تعسر 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 اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاب وتنفرج به الكرب وتغطى به
ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Sobat ya Qadiru ya Muqtadir ya Muqaddimu ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabur ya Muttaqin ya Ghafur ya Ra'ufur ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Muhdi ya Manimu ya Qahhar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Waqi ya Warisu ya Rasidu ya Sabur Azza Jalla Tigharuhu bi asma'ikal husna ighfir lana dunubana wa li walidina wa dhurriyyatina kaffir anna sayyi'atina wastur ala uyubina wal ala nuqtanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yasir umurana wa sahih ajsadana daimah hayatina illal khairi qaribna an-nisari ba'idna wal qurba raja'una akhiran nilnal muna balih maqasidana wa bihawaijana alhamdulillahina alladzi hadana sholli wa sallim ala Toha Khalili Rahmani wa alihi wa sahbihi ila akhiri zaman. Bunyatul qabul suatu al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara yang selanjutnya, sebelum memasuki acara selanjutnya, tadi kenapa Bapak Imam tidak memimpin, karena memberikan kesempatan bagi yang sudah ditunjuk sebagai tugasnya. Bukan berarti Pak Imam tidak mau. Mungkin pada bertanya-tanya ibu-ibu biasanya Bapak Imam tidak mau. Baiklah ibu-ibu, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, marilah ini nanti ketikanya Ustaz menyampaikan mengenai apa itu ilmu, dimohon untuk mendengarnya dengan seksama. Nanti ketika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan kepada Pak Ustaznya. Kepada beliau Ustaz Isyaini dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awdaha tariqal talibin wa sahhala manhajas sa'adati lil muttaqin wa sahhara al-basairal musaddiqin bisyairil hikami wal ahkami fiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qail wa antasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'da. Yang kami hormati para alim, para ulama, yang kami hormati khususnya para sesepuh Bapak Amin Diarjo, Bapak Muhadi, Bapak Parimun, dan semuanya yang hadir, yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada para beliau semua. Yang kami hormati khususnya kepengurusan ranting NU Pandan Sembuan, yang kami hormati Rois Surya, Bapak Wakimin, yang kami hormati Ketua Tanfidiah Bapak Waris, mudah-mudahan beserta seluruh jajarannya, mudah-mudahan apa yang telah kita perbuat di dalam organisasi ini dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak kita oleh Allah dikumpulkan dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan beserta para ulama-ulama lainnya. Amin. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di daerah Sanjan, Bapak Imam Qadori, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan rizki yang barokah, dijadikan anaknya anak yang solih-solihah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Yang kami hormati seluruh jamaah yang hadir, alhamdulillah meskipun dalam keadaan hujan jamaahnya hadir, banyak yang hadir. Mudah-mudahan hal ini menjadi tambahan ibadah, mendapatkan pahala seperti apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, yang mana kenikmatan yang paling besar yang ada pada dalam diri kita pada saat ini adalah belajar. Tidak ada satupun nikmat yang lebih besar daripada orang yang bisa merasakan namanya belajar. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu itu wajib bagi orang muslim dan orang muslim perempuan, baik itu laki-laki. Dan kewajibannya itu dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Bahkan kata Rasul, orang yang hadir di majelis ilmu tanpa membawa pulpen, sambil rokokan, cuma mendengarkan, enggak membawa buku, tidak nulis satu huruf pun, maka itu lebih utama daripada dia. Ada dua riwayat. Ada yang mengatakan lebih utama daripada 1000 sholat sunnah, 1000 rakaat sholat sunnah. Ada yang mengatakan lebih utama daripada memerdekakan 1000 budak. Itu dua riwayat hadis. Itu hadisnya sering disampaikan oleh para mubalik ketika ia membahas masalah ini. Karena Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, dulu suka sa'atan di majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min alfi rakaah. Maka dari situ alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan ngaji belajar. Maka sering saya bukan memberitahu tapi mengingatkan kepada kawan-kawan yang ada di Sanjan, mumpung lidah masih bisa bergerak, mata masih bisa dilihatkan, kaki masih bisa berjalan, belajar ke musolanya,
nggak bisa belajar Quran, belajar alif bata saja. Yang penting disitulah niat belajar. Manusia itu tidak wajib pintar. Yang wajib pintar itu Nabi, karena Nabi itu wajib mempunyai sifat fatona. Tapi kalau kita umat manusia, umatnya Nabi Muhammad itu nggak wajib pintar, wajib belajar. Tapi insya Allah kalau orang itu belajar, insya Allah dia meskipun tidak pintar, tapi dia akan mengerti. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat darinya dan termasuk golongan-golongan orang yang dikumpulkan oleh Allah dengannya. Amin Allahumma amin. Ini ngobrol ibu bapak ya, seperti biasanya kalau yang di kelompok itu ngobrol, enggak ceramah. Cuman ngobrolnya ya biar agak bermanfaat. Kita ngobrol tentang ilmu. Nanti setelah ngobrol tentang ilmu, baru kita ngobrol tentang pekerjaan. Karena ini sesuai dengan kegiatannya adalah rutinitas pertama ranting NU yang ada di Padang Sembuan, maka apabila tidak kenal maka tidak cinta dan tidak sayang. Maka biar lebih semangat lagi dalam mengurusi organisasi Nahdlatul Ulama, maka kita harus tahu apa sih Nahdlatul Ulama dan apa tujuannya dan apa keistimewaannya. Itu perlu kita ketahui. Kalau pendirinya mungkinlah semuanya itu sudah tahu bahwasannya biasanya orang menyebut dengan 3 tokoh, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasbullah, dan Mbah Bisri Samsuri. Itu pendiri NU. Cuman sebenarnya sedikit membahas masalah lambang dan berdirinya NU. NU itu dulu sebenarnya pada tahun 1344 itu sudah ada ya 1953 itu sudah ada organisasi Islam di Indonesia, cuman namanya bukan Nahdlatul Ulama. Itu namanya Nahdlatul Wathon, itu yang dipelopori oleh Mbah Wahab Hasbullah. Makanya yang diutus oleh ulama waktu itu, yang diutus ketika Raja Saudi itu ingin membongkar makam Nabi, itu yang diutus sebelum tercetusnya Nahdlatul Ulama. Jadi dulu itu orang Wahabi itu ingin membongkar makam daripada Nabi Muhammad. Semua ulama di dunia ini tidak bisa untuk menghalangi keinginan daripada Raja Saud ini, nggak bisa. Akhirnya apa? Dengan kehebatannya ulama Indonesia, dengan dekatnya ulama Indonesia pada saat itu kepada Allah, akhirnya apa? Utusan dari Indonesia yang bisa melobi kepada Raja Saud, janganlah sampai makam Rasulullah itu dibongkar. Nah, Nahdlatul Wathon itu ada 2. Nahdlatul Wathon yang masih eksis itu yang ada di Lombok. Ya, jadi di Lombok itu ada Nahdlatul Wathon yang didirikan oleh Zainuddin Abdul Majid Al-Abnaji. Itu ada Nahdlatul Wathon sampai sekarang itu masih eksis dan amaliyahnya itu sama seperti kita. Cuman bukan Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wathon. Masalah mereka itu ikut organisasi Nahdlatul Ulama ataupun tidak, itu urusan mereka. Makanya sering saya katakan, janganlah kita menjustis orang yang tidak ikut organisasi NU, tapi amaliyahnya mereka masih dalam tatanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada kadang-kadang sebagian kawan orang yang tidak mengikuti NU itu seakan-akan tidak ada peluang masuk surga. Padahal ada hadis Nabi begini. Ada hadis Nabi, kata Nabi, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqatan, wa wahidatun fil jannati wa sittani wa sab'una fin nari,
Ilaman dunia Rasulullah ahlu sunnah wal jamaah. Suatu hari kata Nabi, umatku itu akan berpecah menjadi 73 pecahan. Dan yang 72 itu masuk neraka, yang satu itu masuk surga. Siapakah itu wahai Rasul? Kata sahabat, ahlu sunnah wal jamaah. Jadi bukan Nahdlatul Ulama yang disebut di situ, yang disebut ahlu sunnah wal jamaah. Yang penting ajaran-ajaran orang tersebut itu masih sesuai dengan konsep ahlu sunnah wal jamaah. Cuman kalau di Indonesia aliran-aliran yang memang diyakini sebagai aliran ahlu sunnah wal jamaah adalah Nahdlatul Ulama. Makanya Nahdlatul Ulama disebut ahlu sunnah wal jamaah an-nahdliyah. Tapi ingat, jangan sampai kita menjustis orang, apalagi kayak Muhammadiyah. Muhammadiyah itu fikihnya yang berbeda dengan kita. Artinya apa? Muhammadiyah dalam masalah fikih, Muhammadiyah itu tidak konsisten. Muhammadiyah itu tidak konsisten. Tapi dalam masalah akidahnya itu kurang lebih dengan kita. Sehingga janganlah sampai karena faktor organisasi akhirnya terjadi perpecahan sampai saling mencaci satu sama yang lain. Itu enggak baik. Karena apa? Ahlu sunnah wal jamaah an-nahdliyah itu organisasi yang terkenal akhlaknya itu baik. Akhlaknya itu baik. Nah, maka dari situ pada tahun 1344 Hijriah lahirlah organisasi NU pada bulan Rajab atau bertepatan dengan 31 Januari. Jadi NU itu Pak lahirnya tanggal 31 Januari. Itu perlu kita ketahui. Nah, NU sendiri perlu kita ketahui ya. Dalam lambang NU itu ada 4 bintang yang di bawah. Ada NU 4 bintang, terutama yang jadi pengurusnya biar tahu nanti ditanya sama jamaahnya lambang NU itu apa. Dalam lambang NU itu ada 9 bintang semuanya. Bintang yang di tengah itu menggambarkan sosok Nabi Muhammad SAW. Kenapa bintangnya kok besar? Karena Nabi Muhammad itu adalah bintangnya para nabi. Karena Nabi Muhammad itu bintangnya para rasul dan bintangnya bagi umat baik umat sebelum Nabi Muhammad sampai umat di zaman sekarang. Nabi Muhammad itu termasuk bintangnya. Sedangkan 2 bintang yang ada di kanan dan di kiri, yang sebelah kanan itu sahabat yang paling kuat, Abu Bakar, Umar. Bintang yang sebelah kiri itu Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ada 4 bintang lagi di bawah. 4 bintang yang di bawah itu menandakan bahwasannya organisasi Nahdlatul Ulama itu di bawah naungan 4 madhab. Siapa 4 madhab? 4 madhab tersebut adalah Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit yang dikenal dengan madhab yang dikenal dengan madhab Hanafi. Yang kedua yang namanya madhab Anas bin Malik yang biasa kita sebut dengan madhab Maliki. Biasanya madhab Maliki itu rata-rata dipakai oleh orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Yang ketiga itu madhab Syafi'i yang dikenal dengan Abdullah Muhammad bin Idris. Jadi namanya Imam Syafi'i ini bukan Syafi'i ya. Syafi'i ini nama kampung. Nama kampung namanya Kampung Syafi'i. Nama aslinya Imam Syafi'i adalah Abdullah Muhammad bin Idris. Bapaknya namanya Idris. Namanya Imam Syafi'i, nama aslinya Abdullah Muhammad bin Idris. Madhabnya
Makanya itu dikenal dengan madhab yang namanya madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu lebih toleran. Artinya apa? Tidak begitu keras, tidak begitu rendah. Artinya apa? Kalau seperti mereka kemarin yang waktu pulang umroh itu sholat yang kumpul dengan perempuan, kentut ya kentut, menyentuh perempuan ya menyentuh. Tapi kan ketika berada di daerah Arab itu nggak batal di sana. Karena apa? Mereka mengikuti madhab madhab Maliki. Tapi kalau di Indonesia madhab Syafi'i, oh jelas batal. Nah makanya memang madhab ketika kita nantinya mampu melaksanakan ibadah ke tanah suci, itu mau tidak mau kita harus bertaklid kepada Imam Ali. Dari situlah menandakan bahwasannya NU itu memang mengakui 4 madhab. Yang terakhir itu siapa? Madhab Imam Ibnu Hanbal atau yang masyhur disebut dengan madhab Hambali. Dari 4 madhab, dari 4 bintang yang di bawah dan 5 bintang yang di atas, jumlahnya itu 9. Sesuailah dengan apa yang terjadi di Nusantara ini. Penyebar Islam di Indonesia adalah dikenal dengan Wali Songo, Wali ke-9. Jadi memang kalau dipikir-pikir dari filosofi lambangnya saja, NU ini sudah istimewa. NU itu ada apa lambangnya? Ini ada rantai kan, tali tampar. Tali tampar itu mengelilingi bola apa? Ada bola dunia. Dan di situ ada peta. Petanya peta pulau yang ada di Indonesia. Itu menandakan kalau NU itu lahirnya bukan di Mekah. NU lahir itu bukan di Malaysia, tapi NU itu lahirnya di Indonesia. Dan tali itu kenapa kok enggak di dalam buminya, kok di luar bumi, kok di luar bola bumi itu? Itu menandakan harapan daripada muassis Nahdlatul Ulama suatu hari NU itu bisa mendunia. Alhamdulillah zaman sekarang, di era sekarang ini, meskipun tidak 100% tapi 75% NU itu sudah mendunia. Tali itu kan ada tali. Di situ ada 2 ikatan. Ada 2 yang keluarkan samping kiri. Itu menandakan manusia kalau ingin mempunyai makom abdun, makom hamba, maka di situ harus satu, baik hubungannya dengan Allah, hablum minallah. Yang kedua harus hablum minannas, baik sesama manusia. Itu kalau orang NU. Makanya kalau orang itu ngaku NU, dia betul kesana kesini melakukan ritual NU, akan tetapi hubungannya dengan manusia tidak baik. Ahli zikir, ahli sholat, ahli puasa, tapi dengan manusianya tidak baik, sosialnya tidak baik, maka dia ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh muassis NU. Karena NU itu hubungan dengan manusia dia harus baik, hubungan dengan Allah juga harus baik. Nah, dan di tengah-tengah ikatan itu ada bolong. Di tengah-tengah ikatan itu ada bolongan. Itu menandakan kenapa aku nggak ikat erat sekali? Kan 2 ikatan, 2 kali ikatkan. Tapi ikatannya itu nggak full, masih bolong di tengahnya. Masih bolong di tengahnya. Itu menandakan NU itu ajarannya wasatiyah, wasaton. Artinya NU itu nggak keras, nggak sikit-sikit kafir, nggak sikit-sikit syirik, nggak sikit-sikit dosa neraka, enggak. Artinya apa? Di organisasi NU ini semua yang penting dia Islam. Dalam organisasi NU, orang yang mempercayai akidah NU, maka di situ tetap dianggap manusia yang baik. Nah kalau di organisasi yang lain kan enggak. Orang ziarah kubur, syirik, musyrik, kafir.
Kalau di NU enggak, malah di NU itu berwarna-warni. Ada yang sholatnya cuma subuhan, tapi enggak zuhuran. Ada yang sholatnya zuhuran, tapi enggak asaran. Ada yang sholatnya asaran, enggak maghriban. Ada yang cuma enggak maghriban, isaan. Enggak yang enggak isaan, enggak subuhan, enggak maghriban, hanya jumatan. Ada yang enggak jumatan, ya cuma daripada kan Idul Fitri, Idul Adha. Itu di dalam orang NU yang ada kan? Ada banyak semacam itu. Tapi kan dalam NU enggak dipermasalahkan. Artinya apa? Kalau orang NU acara pun juga tetap diundang. Kenapa? Dia pun ya saudara kita. Tapi kalau mereka itu enggak, ketika sudah tidak begini, ya udah kamu kafir, kamu syirik murtad. Nah, di NU ini ada orang yang ahli ibadah, tapi yang masih suka begini itu sudah biasa dalam NU. Makanya NU itu yang berat. Karena apa? Penumpangnya banyak. Kalau cuma segelincir, hanya kata orang Madura, satu koran, satu lingkungan, berapa kakak, 5 kakak, ya enggak heran ahli sholat jamaah. Kalau satu sandan disuruh jamaah ke musola sini tiap hari, ketika enggak sholat jamaah bukan NU, dia sakit. Mereka cuma 5 orang, yuk jamaah, yuk ayo, yuk istighosah, yuk ayo. Nah kalau NU karena terlalu banyak, ya udah kita pelan-pelan mengumumnya bagaimana, ya dia pun bisa menjadi orang baik suatu saat nanti. Amin. Nah itulah kehebatan NU. Kehebatan NU di situ. NU itu di dalam memakai akidah itu NU akidahnya Asy'ariyah. Jadi sampean harus tahu Pak ya, akidah Asy'ariyah itu adalah akidah yang dicetuskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu namanya akidah Asy'ariyah. Cuman ada 2 yang memang diikuti oleh orang NU, diantaranya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi 2 itu. Di luar 2 itu, maka orang itu tidak bisa dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Contohnya, kalau dalam aliran-aliran lain ada yang mengatakan Tuhan itu berbentuk. Tuhan itu berbentuk karena apa? Sifat Tuhan yang pertama wujud. Kalau wujud itu harus ada bentuknya. Contohnya, kue, jajan ini kan ada, berarti ada bentuknya. Tapi kalau Asy'ariyah itu enggak, tidak sampai membahas bahwasanya Allah Ta'ala itu wujud, tapi wujudnya itu berbentuk. Nah, di dalam ajaran masalah tasawuf, teori tasawuf, kebatinan kayak tadi istighosah apa, itu kan ilmu nufus, ilmu hati. Itu yang dipakai, itu pedoman, kita berpedoman berpendapat kepada Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Nah, kalau dalam bidang yang lain lagi, dalam teori-teori kesufiannya, itu kita memakai teori Imam Junaidi Al-Baghdadi. Jadi sedikit cerita, Syekh Junaidi Al-Baghdadi ini punya murid namanya Al-Halaj. Jadi semua kitab Allah Ta'ala, ingat ya, biar kita tahu, kitab yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini ada 104. Ada 104 kitab yang diturunkan oleh Allah. Semuanya yang 100 itu dikumpulkan dalam 4 kitab: Taurat, Injil, Zabur, Quran. Sedangkan yang 4 ini dikumpulkan jadi satu di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu disimpulkan lagi, intisarinya itu ada dalam surah Yasin. Makanya Yasin itu disebut dengan Qalbul Quran. Sedangkan surah Yasin itu dikumpulkan intisarinya pada Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah disebut dengan Umul Kitab. Ya kan? Umul Kitab. Fatihah itu ada pada Bismillah. Sedangkan Bismillah itu dikumpulkan intisarinya pada Ba. Ba itu terjadi
intisarinya pada titik. Titik kan bismillah itu ada titiknya. Bismillah. Ba itu yang di bawah itu ada artinya. Apa artinya? Bikana makana wa biyakunu mayakunu. Dengan kehendakku semua itu akan ada, dan semua kehendakku semua itu akan tiada. Itu pernah diakui bahasa itu oleh santrinya yang bernama Al-Halaj. Santrinya Syekh Junaid Al-Baghdadi yang bernama Al-Halaj. Makanya akan banyak kalau di Indonesia ini agak rancang. Ada ajaran manunggaling Tauro Gusti. Itu sempat mengaku Allah begini begitu. Memang ada ajaran manunggaling Tauro Gusti itu memang dibenarkan dalam ajaran tasawuf. Tapi lihat-lihat, barang sholatnya cuma isaan sama maghriban, enggak subuhan, sudah ingin melaksanakan thariqah manunggaling Tauro Gusti, itu enggak iso. Cukup membaca yang tadi itu, ya Qahar, ya Jabbar, sallallahu alaihi Muhammad, udah baca itu lebih selamat. Nanti malah mengaku saya ini ajarannya beda, tingkatannya sudah beda. Oh nggak bisa. Artinya apa? Manusia itu harus melalui jalan proses syariat. Kenapa kita harus ber-NU? Ya, kalau nggak kayak yang disebut lah gitu, nggak usah nyindir-nyindir lagi. Insya Allah orang NU. Karena begini, kenapa kita harus berorganisasi NU? Di zaman sekarang ini hanyalah organisasi NU yang bisa dipertaruhkan akidahnya. Hanyalah organisasi NU yang bisa dipertaruhkan amaliyahnya. Yang lain itu tidak bisa. Karena apa? Yang lain itu terlalu sombong, terlalu pede. Bahwasanya apa? Udah ngambil pakai Quran sama hadis. Padahal baca Quran di mahrotnya entah benar entah tidak. Udah ujung-ujung langsung hadis dan Quran. Kalau orang NU itu enggak, ulama-ulama yang alim sekelas Bahasim Asy'ari. Bahasim Asy'ari itu karangan kitabnya berapa? 22 kitab. Termasuk ini karangan kitabnya Bahasim ya. Irsadus Sari itu karangan Bahasim Asy'ari. Tapi beliau apa? Beliau ahli hadis. Beliau hafal Quran. Tapi beliau itu tidak, ketika mencetuskan hukum, beliau tidak mengambil dari Quran dan hadis. Beliau masih menggunakan para ulama, masih menggunakan metode Quran, hadis, ijma, qiyas. Sedangkan orang-orang mereka di luar sana mengaku apa? Yuk kita kembali kepada Quran. Nah, kalau orang NU enggak, ayo kita ikut ulama, bukan ikut Quran. Kalau ikut Quran nggak bisa, kita nggak jadi. Quran itu bagaimana kita jadikan kitab sebagai pedoman kita baca dan kita renungi, mudah-mudahan di hari kiamat menjadi syafaat. Tapi kalau ada orang nanya hukum langsung buka Quran, oh dalam Quran begini, nggak bisa. Hadis pun itu harus disaring, karena hadis itu bentuknya bukanlah bentuk selalu vulgar di situ, bahasanya ada yang bahasa inayah. Nah, maka dari situ sangatlah penting kita menjaga Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia. Dan saya berpesan kepada kawan-kawan yang jadi pengurus NU yang semangat, apalagi sudah disumpah. Oh saya ini nggak bisa apa-apa mau jadi pengurus NU bagaimana? Jangankan untuk ngisi sambutannya, mukadimahnya nggak hafal, nggak masalah. Yang penting hadir sudah syukur. Bagaimana NU itu bisa hidup? Kalau semuanya pengen ceramah, ujung-ujungnya nanti kelahi. Yang satunya mau ceramah, yang satunya mau ceramah, kelahi nanti. Ujung-ujungnya ketika nggak dikasih ceramah, besoknya nggak mau hadir lagi. Repot Pak. Nah, makanya udah. Yang penting sampian ahli komputer, ya udah jadi sekretaris tukang ketik, ngurusin undangan. Sampian sehat badannya, ya udah nyeberi undangan. Artinya apa? Di dalam organisasi NU ini bukan masalah sampian jabatan Rois Surya, ketua Tanfidiyah, bukan itu yang menjadi tolak ukur, tapi apa? Keikhlasan kita dalam mengabdi kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari melalui organisasinya.
Memang kadang-kadang zaman sekarangnya apa? Kalau disuruh nggak mau, kalau nggak disuruh banyak omong di belakang. Disuruh hadir udah nggak mau, udah nggak hadir banyak omong. Ingat, kalau organisasi NU, semisal begini, di masjid saja, di musola saja mengadakan organisasi NU rutinitas setiap bulan. Ada orang yang nyinyir, organisasi acara ini toh, ingat hati-hati. Saya yakin yang kaya bakalan miskin, yang sehat bakalan sakit, yang senang bakalan susah. Itu bukan daunnya siapa? Daunnya Mbah Hasyim Asy'ari. Dan daun itu pun juga pernah disampaikan oleh siapa? Kiai Dileboyo yang dikenal wali oleh orang wali. Siapa? Ahmad Idris Marzuki. Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki. Apa daunnya beliau? Kalau orang nyinyir dengan NU, benci kepada NU, kalau dia anim, luntur ilmunya. Kalau dia wali, akan hilang kewaliannya, dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari situ kawan-kawan yang tidak ikut kepengurusan, yang ketika diundang yo pergi. Yo kawan-kawan yang sudah jadi masuk dalam kepengurusan, yo luangkan waktu untuk ngurusin NU. Yo jangan tiap malam Jumat. Nanti malam Jumat kumpulan NU, malam Jumat kumpulan NU. Istri itu juga perlu dikumpulin. Juga kewajiban sebulan sekali kita ngumpul. Insya Allah, dan saya yakin apapun keadaan sampian, semurat marit apapun ibadah sampian, yang penting sampian ikhlas mengabdi kepada NU. Nanti Mbah Hasyim Asy'ari yang kita sodorkan. Dan saya yakin pula sekencang apapun ibadah sampian, nanti ketika mati langsung semisal saya ini hadir malaikat langsung ke surga, enggak mungkin. Harus apa? Melalui sanad dulu. Siapa? Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau saya ke guru saya ke guru saya, nyampailah nanti kepada Syekh Hasyim Asy'ari, sampailah nanti kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya, tapi jangan sampai enggak sholat, ya, jangan sampai enggak puasa. Tapi meskipun kita ibadahnya masih murad marid, tapi kita hormat kepada NU, insya Allah kita nanti punya, Mbak, ada nilainya nanti di hadapan Nabi. Kita berani nanti di hadapan Allah, karena kita apa? Punya gubernur yang bisa kita sodorkan nanti ke presiden. Dan siapa gubernurnya? Nabi Muhammad SAW. Ingat, jangan main-main dengan organisasi NU. Yang sudah ikut Banser, hati-hati. Ada Banser. Ini saya cerita, ini kisah nyata, Pak. Ini kisah nyata. Ada Banser. Yang mungkin nggak bisa ngaji. Kalau bisa ngaji kan otomatis anaknya diajarin sendiri kan gitu. Atau kalau dia bisa cuma nggak sempat. Anaknya disuruh ngaji ke suatu tempat pendidikan. Ketika kena marah, bukan kena marah, padahal memang salah. Memang salah. Ujung-ujungnya apa? Malah bansernya yang memfitnah guru ngajinya. Katanya banser itu barisan serbaguna menjaga ulama dan negara. Emang guru ngaji di TPA itu bukan ulama. Ulama itu jangan sampai yang salah tangkap, Pak, ya. Bukan ulama yang pakai sorban, pakai imamah, dainya hitam, jenggotnya tebal, kayak kemarin yang dipotong itu. Bukan kayak gitu ulama. Jadi yang dinamakan ulama itu orang yang di dalam hati dan dadanya itu ada ilmu. Yang mana ilmu itu memang genah sanatnya, genah mencarinya dari mana. Itu yang dinamakan ulama. Kalau cuma sorban, saya yakin Mbak Mas Nova besok mampu di sorban. Amin. Nah iya. Jadi itu, nah kan dari situlah Banser sekali lagi saya berpesan, jika ada ulama NU dan di situ terjadi perselisihan sesama ulama NU, Banser tidak boleh ikut campur, apalagi Banser mencaci maki. Nah itu Bansernya perlu dipertanyakan. Oh kalau udah ini yang hadir, kalau saya ini bukan ulama, saya itu cuma hodim. Saya jarang ngajar di TPA itu. Oh
udah datang kiai dari sana, kiai dari sini, habib dari situ, dari sini, semangatnya minta ampun. Tapi kalau sudah datang yang biasa-biasa, kadang-kadang disuruh ngepam nggak mau. Ada alasan ini begitu. Padahal Banser itu loh, sumpahnya apa? Sumpah kan menjaga setia, menjaga para ulama. Ingat yang dinamakan ulama, laisa sirwal wal qahwa wal jabha. Tapi apa? Yang dinamakan ulama dul ilmi, al ulama warasatul anbiya. Orang yang mempunyai ilmu, yang menyampaikan ilmunya, mengamalkan ilmunya, jadi pewaris dari para nabi. Ingat dong, itu kejadian. Kejadiannya apa? Di TPA. Akhirnya cari pembenaran kemana-mana. Anaknya salah dimarahi ngaji. Cari pembenaran orang tuanya kemana-mana. Yang cari pembenaran punya Allah itu nggak boleh semacam itu banyak. Apalagi seorang Banser gagah. Nanti kan katanya mau jadi satpam di surga. Nah, maka dari situ nggak baik. Nah, maka dari situ mengabdilah kepada Nahdlatul Ulama sebaik mungkin. Diniatin, jangan cuma ikut-ikutan. Kalau sudah ikut-ikutan gak lama ada Banser lagi di daerah Kelompo. Dulu disumpah, sekarang seragamnya dijual. Ini saya berbicara kisah nyata. Kalau nanti enggak nyata itu fitnah, ya kan? Ini kisah nyata, dijual seragamnya. Itu bagaimana nanti sumpahnya? Padahal biasanya kalau udah sumpah, apabila saya mengingkari, Allah akan menghukum saya, gitu ya. Nah itu hati-hati, jangan cuma asal bersumpah. Berat. Ya cuma tidak selalu sampean ada kiai sampean harus ngepam. Ada kiai sedikit harus ngepam, ya tidak. Barang pun beli beras hukum nyawa, hukum wajib. Jangan sedikit ada kegiatan NU wajib pergi. Enggak. Sawit itu kalau nggak dipanen nggak jadi duit. Yang panen pun kalau nggak panen juga nggak mungkin dibayar tandannya. Cuman sempatkanlah semaksimal mungkin bagaimana kita itu bisa melaksanakan apa yang telah menjadi tanggung jawab kita. Organisasi itu maju Pak, tergantung dua sektor. Ini kenapa? Saya sudah mengalami sendiri di kelompok. Di kelompok ranting yang ada di kelompok. Contohnya ranting yang ada di mana sana? Tunggal bakti, mati, hayyun bila ruhi. Hidup tanpa ruh. Mautun bila kubri. Mati tapi tidak dimasukkan ke kuburan. Dia cuma pernah dilantik tapi tidak pernah hidup. Karena apa? Merasa pintar semua. Saya tanya, saya telusuri, yang roisnya merasa lebih pintar daripada tanfidnya. Tanfidnya merasa lebih pintar daripada roisnya. Wangil. Ujung-ujungnya organisasinya mati. Makanya ayo yang biasa jadi imam, jangan jual mahal untuk jadi imam. Yang biasa jadi makmum, jangan kurang ajar sidik-sidik jadi imam. Kalau nggak dijadikan imam nanti nggak mau sholat jamaah. Yang biasa jadi makmum, yang biasa jadi imam, jangan jual mahal. Kadang-kadang tuh banyak kejadian sampai saling dorong, monggo. Akhirnya apa? Orang yang nggak tahu yang maju. Kalau orang yang nggak tahu yang maju masih orang NU nggak masalah kan? Akhirnya apa? Orang yang melegalkan Sayyidina. Kan ada ini cerita Pak Rianto alirannya itu anti Sayyidina ya. Itu nggak boleh Sayyidina itu. Menurut mereka Sayyidina itu nggak boleh. Siapa lagi aliran yang ada di Trans itu nggak boleh Sayyidina. Kok semacam itu kok tahu Pak Ustadz? Gurunya yang bilang sama saya ketika praktek sholat. Itu Sayyidina nggak boleh. Karena apa? Sayyidina itu kan artinya junjungan kita. Ketika kita membaca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina, maka di situ kita terlalu berlebihan menjunjung tinggi Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad itu pernah mengakui sendiri kalau dia itu Sayyidi. Apa contohnya hadisnya? Ana Sayyidul Arab wala Fahro.
Saya ini gustinya orang Arab, junjungannya orang Arab, tapi saya nggak sombong. Nah, itu Nabi loh, junjungannya orang Arab, tapi nggak sombong. Cuman jadi junjungan satu orang ya, kadang-kadang udah dulunya udah begini, tidak mau begini. Nah, maka dari situ sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang menyadari, ketika saya rois, berarti posisinya di sini. Saya tanqid, berarti posisinya di sini. Jangan rois ngurusin uang. Ada cerita lagi di rumah, ustadz jadi tukang taraf orang meninggal. Itu nggak boleh ya. Ustadz jadi tukang taraf orang meninggal nggak boleh apa? Bukan jalannya. Itu ada orang. Nah, itu nggak boleh kalau semacam itu. Jadi tahulah porsinya masing-masing. Insya Allah organisasi kita ini insya Allah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Contohnya di kelompok. Di kelompok itu saya yorois, tapi saya itu nggak mau menahu. Ada yang ngasih tahu, Pak Ustadz, ini sumbangan ini ya. Ya kalau ada duitnya sumbang. Itu urusan masalah duit dengan bendahara. Urusan undangan itu dengan sekretaris. Urusan keputusan ini gitu, itu urusan tambahin. Urusan tahlil yasin biasanya rois. Kalau semuanya keputusan mau diambil rois, tahlil yasin mau diambil rois, duit mau diambil sama tanpin, ya nggak jadi ujung-ujungnya kalah. Nah, jadi di organisasi NU ini nggak ada gajinya ya, nggak ada dalam, biasanya kan kalau dalam PNS itu ada eselon berapa kan gitu ya, golongan berapa. Di NU ini yang tanpin pun nggak dapat gaji, yang rois pun nggak dapat gaji, malah susahnya minta ampun. Ketika sudah waktu ngumpul, waktu ngopi bareng, seharusnya nonton YouTube harus belajar. Apalagi saya Pak, saya tuh kalau ngisi pasti saya belajar dulu. Karena apa? Saya nggak bisa, bukan sombong, bisa. Ketemu di tempat bisa, tapi apa? Saya itu ngambil tirakatnya guru saya yang bernama Irfan Zidni. Ustadz Irfan Zidni orang ya Allah, orang Jepara. Pak Irfan Zidni itu ustadz saya dari kelas 1 sanawiyah sampai saya tamat. Beliau itu ketika ingin mengajar, sholat sunnah dulu, mutolaah dulu, baca Quran dulu, ziarah pengakum dulu, baru beliau itu nanti baca kitab menerangkan. Tapi kalau itu belum dilakukan oleh beliau hanya membaca, beliau tidak menerangkan. Itu namanya Irfan Zidni di Lepodo. Makanya tafaul saya, anak saya dikasih nama Irfan Zidni juga. Itu tafaul. Maka dari situ mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Ingat kepada jamaah yang ada di sini, jangan terlalu gampang dengan orang yang sedikit-sedikit ngajak, yuk kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kepada Al-Quran dan hadis jangan terlalu gampang. Karena apa? Barang itu tidak bisa kita percayai pendapatnya mereka. Dan ingat ibu-ibu, ada orang tuanya ini cerita lagi, masih jam 9. Ada lagi kejadian di daerah Kelompu, bukan Padang Tumbuhan. Bapaknya pengurus NU. Kalau nggak salah dia itu masuk di Akwan ataupun apa. Anaknya ngaji sama Hizbullah. Itu ada. Lo terus piye lo? Bapaknya NU itu kan lebih mengutangkan sanad ilmu itu dari mana? Ini loh Bahasim As'ari di sini yang mengatakan Bahasim As'ari menukil dari pendapatnya Imam Ibnu Sirin. Kata Imam Ibnu Sirin apa? Innal ilma dinon Fanduru amman ta'buduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu agama. Kalau anak sampean ngaji sama Wahabi, berarti agamanya agamanya Wahabi. Ini ada nih. Ini pendapatnya siapa? Pendapatnya Imam Ibnu Sirun. Maka kata Imam Ibnu Sirun, lihat-lihatlah dari mana kalian mengambil ilmu. Kalau sampean ngambil ilmu kepada orang yang enggak keras, insya Allah enggak keras.
Lo barang orang NU aduh bapaknya pengurus NU. Kalau Mas Rupa nggak heran anaknya semisal mau ngaji kepada Wahabi, nggak heran nggak? Bukan pengurus NU, bapaknya pengurus NU loh. Aktif di organisasi NU, anaknya sekolah ke situ. Mendingan kamu ya, ini saya kasih tahu yang disadar. Daripada masuk sekolah ke organisasi di luar NU, kecuali Muhammadiyah nggak masalah. Mendingan sampean masukkan ke sekolahan Kristen. Satu sisi apa? Sampean dapat ilmunya Kristen. Banyak jebolan Kristen, maksudnya jebolan di sekolahan Kristen, Islamnya kuat kok. Ada orang yang berjenggot, mundonya di mana? Di Mekah. Tapi pulangnya apa? Sikit-sikit orang tahlilan kafir, makanan kayak gini murtad. Pokoknya salah semua. Hati-hati. Dan di sini Pak Mas Ari juga pernah menukil suatu hadis, al ilmu dinon, wassalatu dinon, banjur aman tak budu nabinakum. Kata beliau, kata Nabi, tapi dinukil oleh beliau, sesungguhnya ilmu itu adalah agama, sholat itu agama, lihatlah dari mana kalian mengambil agama itu. Kenapa? Wa kaifa tusalli, bagaimana sampean sholat? Wa kaifa innakum tus'aluna yaumil qiyamah. Nanti ditanya loh, Mas Rupa sholatnya bagaimana? Begini sholatnya. Dari mana kamu belajar sholatnya? Dari ini, dari YouTube. Itu hati-hati lah, ini kata Bahasa Mas Ari yang menerangkan, yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Maka hati-hati. Maka dari situ ibu-ibu yang kami hormati, biasanya ibu-ibu, jadi janganlah sampai orang tuanya pengurus NU tapi anaknya, karena begini Bu, bapak-bapak ya, kalau semisal saya punya anak disuruh ngaji tempat Pak Amin ini orang di luar NU, semisal Wahabi, saya mencaci maki Wahabi, berarti saya mencaci maki Pak Amin. Sedangkan Pak Amin ini guru anak saya, sedangkan mengajarkan anak saya itu kewajiban saya, maka saya yakin 200% ilmunya tidak akan pernah bermanfaat. Makanya hati-hati. Imam Abu Hanifah, madhab yang saya sebut pertama tadi, dulu ketika ingin ngaji beliau itu 3 bulan mikir-mikir, saya ini mau belajar sama siapa. Ingat loh, di sini nih gurunya Aji. Hati-hati, jangan kurang ajar bapak-bapaknya sama Aji. Nanti sedikit-sedikit kurang ajar, hati-hati. Itu kan guru anaknya. Nanti sedikit-sedikit ke rumah galikan lubang sepitai. Loh kan beneran loh, ini kan disitulah orang NU itu lebih mengedepankan yang namanya tata krama. Makanya janganlah gampang-gampang menjadi seorang guru, dan janganlah terlalu gampang mencari seorang guru, karena 2 perkara itu sama-sama nantinya punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, tapi ya tentang ini saja lah kalau ingin ditanyakan. Ziarah kubur itu ada yang melarangnya. Ya masih mending lah mau ziarah kubur daripada tidak sama sekali. Sholatnya yang zuhur jangan dicaci maki. Kalau orangnya sholat zuhur, kalau orang NU nggak boleh mencaci maki. Jadi saya masukkan kepada pengurus NU yang ada di sini, jangan merangkul orang yang sudah lurus, rangkullah orang yang masih bengkok. Paham ya, bahwa ini PR bagi pengurus NU. Jadi kalau kayak Pak Parimon itu gak usah lagi dirangkul, dilihat. Karena Pak Parimon pun ya sampai ke pembayar pun hadir. Yang perlu dirangkul nih, yang sampingnya ada acara, sebelah rumahnya nggak hadir. Makanya ini ya tugas bagi pengurusnya, jangan merangkul orang yang sudah lurus, tapi rangkullah orang yang masih bengkok. Kalau kena yang nggak beres, nggak genah bahasanya, orang yang lurus yang diajak terus, yang bengkok-bengkok nggak mau diajak, itu salah, itu salah sasaran.
Jadi kalau kita ingin berdakwah melalui media NU, ayo ajak orang yang masih nggak pakai jelas, diperjelas. Yang sudah jelas, yuk kita doakan mudah-mudahan makin jelas. Jamaah yang nggak jelas, ya omongin sama ustadznya, ya makin nggak jelas. Nah, makin nggak jelas. Mungkin hanya itu Bu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila keterangannya tidak begitu konkret karena lagi tidak pakai enak badan. Udah bilang tambah sakit gigi, tambah batuk lagi Bu. Jadi alhamdulillah konkret. Cuman ketika ingin ada yang ditanyakan silakan. Anggaplah nanti sampai 9:30. Bapak Ibu yang ditanyakan, untuk Pak Ustadznya mempersilakan para jawab. Misalnya kalau ibunya mau bertanya, ini kegiatan ini acaranya kapan, ada di mana, apa di Surabaya terus atau di mana, boleh ditanyakan. Mungkin nanti sebelum saya tutup nanti setelah doa dan saya jelaskan sedikit kenapa tadi duduk bawa amplop belum isi nama, kasih duit seikhlasnya. Nanti saya akan jelaskan sedikit. Untuk sekretaris mungkin ada yang perlu disampaikan tentang jumlah bendahara tentang jumlah sedekah Allah jamaah untuk kas kita. Dipersilahkan untuk bendahara. Masuk Pak. Wes, nomor 10. Ini ada pertanyaan ya, biar sama-sama ngerti. Bagaimana cara sholat taubat? Sholat taubat itu ya, sholat taubat itu ya seperti sholat kita sholat biasa, sholat sunnah biasa 2 rakaat. Kalau masalah suratnya apa yang dibaca, ya apa yang sampean paham, apa yang sampean hafal. Ya kalau sampean hafal Quran, hafal surat At-Taubah, ya baca surat At-Taubah. Tapi kalau ya surat At-Taubah yang nggak bisa, ya jangan terlalu panjang, nanti salah. Kulhu aja nggak masalah. Kulhu ina kal kausar. Oh, dan ini ya Bu ya, masalah apa namanya tuh kirim doa arwah itu sampai jangan kaget Bu, anggap itu sedekah. Di kelompok pun juga gitu. Itu pun larinya sama sampean juga nantinya. Niatinlah itu untuk sedekah untuk orang tua sampean semua. Sampean nggak mungkin lah, ada kadang-kadang yasin aja ada yang nggak nari kok. Kapan kan orang tua kita, mbah-mbah kita tuh dibacakan Fatihah oleh orang ramai. Ya siapa tahu kan melalui sedekah arwah. Lagian kalau bukan sampean yang ngirim sedekah sama orang tuanya, masa saya? Nah itu ya, sedekah arwah itu bagus. Satu yang namanya organisasi ini perlu duit. Dari situlah caranya untuk mencari garangan duit dengan melalui sedekah arwah. Siapa tahu Bu, sampean bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal, insya Allah hidupnya itu berkah, hartanya berkah. Meskipun banyak harta, kalau lupa sama orang tua susah. Kalau sudah tidak barokah sakit. Jangankan kalau habisnya ada yang kena tipu, ada yang kena ini. Sekarang begini, saya pernah ngisi pengajian di daerah Kelompo, karena saya orang Kelompo. Saya mengeluarkan hadis, mana samana kosamanu min sadaqatin bal yasdad. Harta itu tidak akan kurang kalau kita sedekahkan, kata Nabi. Sebaliknya harta itu bertambah, diulang sama Nabi sampai 3 kali. Waktu itu belum makan, baru habis amin, langsung dia datang kepada saya, maaf Pak Ustadz, apakah benar hadis itu? Apakah benar hadis itu? Saya masih kurang percaya Pak Ustadz. Soalnya begini, kalau saya punya 100.000 disedekahkan, mau tambah dari mana? Yang jelas habis. Itu banyak saksinya di situ Bu. Akhirnya apa?
Yang dimaksud bertambah, seandainya sampian bulan 3 sampian sakit masuk Karindo habis 3 juta, sampian sakit cuman habis 30.000 tempat duit. Bukan langsung sampai sedekah 100 kirim arwah, besok langsung ganti 500. Banyak orang cari hutanan bang untuk bisa sedekahkan. Lah iya kan? Nah, maksudnya begini, Bu, sedekah itu jangan sampai mengharapkan balasan harta lagi. Minimal lah keluarga itu akur, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, tetangga sehat, kita pun sehat. Meskipun banyak harta nabung ini itu, udah sehat, anak kelahi, anak kadang-kadang nipu, ini itu, mendingan kan disedekahkan 100.000, 200.000. Apalagi yang kaya. Kalau kaya kirim arwah ditengok amplopnya berapa isinya, 20.000 yuk isi kalau malaikat. Ya pahala tetap pahala, tapi malu sama malaikat. Kalau sekelas gue bila, gunung bila, mama ngopi, isi 20.000 ya enggak ditulis sama malaikat. Minimal ya 50.000, 100.000. Jadi dari situ lah sedekah arwah itu benar kata ketua tantidianya, jangan kaget ya. Itu sedekah sampian untuk kedua orang tua sampian, dan di situ pun juga investasi sampian untuk di akhirat nanti. Dan saya yakin Pak, lebih banyak yang sampian tinggal daripada yang sampian banyak bawa mati nantinya. Sampian bangun hati punya berapa kapling, itu yang dia jadi warisan. Yang dibawa apa? Anak ini yang diwakafkan ini. Bener enggak? Nah iya, yang lain itu jadi warisan. Iya kalau anaknya beres, kalau anaknya enggak beres, jasad belum dikubur, anak sudah kelahi. Anaknya masih ditunggu ada di luar kota. Yang kata satunya, cepet-cepet ya bapak dikubur, gak usah nunggu keluarga yang jauh. Apa? Bukan karena kasihan, biar cepet-cepet dibagi. Nah iya, yang dibawa itu hanya harta yang bisa disedekahkan, harta yang diwakafkan. Insya Allah hidup kita itu di dunia kita senang, di akhirat kita juga senang. Dan mudah-mudahan orang Sanjan ilmu semua. Kalau nggak ilmu semua, nanti saya sakit. Soalnya apa? Pernah dulu saya ini kalau ditipu sama Ustaz Bahrul nggak mungkin Ustaz Bahrul tipu saya. Saya diajak waktu baru-barunya masuk daerah sini, ayo Pak Ustaz ikut saya kemana? Ke Tunggal Bakti, sosialisasi masalah NU. Akhirnya saya masih masih loman kan ya, masih nonot. Yuk ayo pergi, suruh bawa kitab. Bawalah kitab. Waktu itu saya bawa kitab Mausu'ah Ayyusufiyah. Bahaslah masalah aliran, bahaslah masalah ziarah kubur, bahaslah masalah maulid Nabi. Ternyata di situ tuh ada MTA. MTA-nya lagi tokoh masyarakat di situ. Akhirnya apa? Setelah saya ngisi, kesempatan dia sambutan, habis saya dimaki-maki. Mau sampai bawa suku. Lah mudah-mudahan di sini sih mudah-mudahan NU semua. Meskipun ada yang sholatnya zuhur, nggak sholat asar, tapi yang penting NU seh. Ya, jadi pesan sama ketua tanbid, sama ketua sama roisnya, yang sholat subuhan enggak asaran jangan dikeluarkan dari kakak Nahdlatul Ulama, atau enggak sholat 5 waktu tapi mau Jumatan jangan dikeluarkan dari Nahdlatul Ulama, atau yang enggak mau Jumatan tapi masih mau berangkat malam Jumat Yasin Tahlil, itu masih akui sebagai orang Mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan mau saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu, di sini saya akan menyampaikan jumlah sedekah arwah. Jumlahnya 1.960.000. 1.960.000.
Ulangi deh, Kak. Ulangi lagi. 9. Saya ulangi lagi. Semuanya pada malam ini yang kita dapat 1.960.000. 60. Semoga sedekah agama yang kita dapat pada malam ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua yang membutuhkan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makanya yang muda-muda ini sama roisnya, sama tanfidnya, ya dikumpulkan ke musola. Itu ya Allahumma qul torik katanya tak bebas. Begini Pak ya, ini saya cuma ngasih tahu. Di kegiatan kita ini anak yang muda-muda ini SDM-nya sangat kurang, terutama sangat angil kalau diajak ngaji. Saya ini bukan gak suka Rabbana, saya ini paling suka Rabbana. Bahkan kalau Rabbananya bagus, yang ngaku lagunya bagus, kadang-kadang kita tuh gak terasa gini sendiri Pak. Saking asiknya. Tapi saya lihat Pak, kalau sudah diajak yuk latihan Rabbana, nabu Rabbana, kemana-mana berangkat. Tapi kalau diajak ngaji kadang-kadang ini kalau diboro ya, kalau di sini mungkin semangat, rodo-rodo angin. Padahal entah sholat dia bisa tahu apa enggak entah. Nah, contohnya kayak tadi, nah ini mumpung ada orangnya. Kalau diomongin di luar nanti kan jadi fitnah. Kan yang benar kan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Lah kalau nanti kan misi seni-seni sosok kan malu sama orang sosok, nanti yang dikirain siapa? Kalau istilahnya organisasi NU yang ada di anu. Atau kalau enggak itu yang siapa tokoh agamanya yang ada di Sanjang. Nah, maka dari situ pesan saya, yuk kumpulkan anak-anak muda, diajarin sambutan, mukadimahnya sambutan, belajar pelan-pelan di situ. Jangan gengsi. Rabbana itu nggak ada hukumnya. Bahkan Rabbana itu simpang siur hukumnya. Bahkan kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu melarang Rabbana. Nah, cuman kita orang NU ya silahkan pakai Rabbana. Tapi ingat, kalau diajak Rabbanaan, semangatnya minta ampun. Kalau diajak istighosahan, bahkan selawatan gak ada Rabbanaan tuh katanya. Kalau diajak Rabbanaan, meskipun gak membayar, sampai motor gak motor bensin beli sendiri, kadang-kadang gak dikasih makan. Dia semangat. Yo istighosahan kata pengurus musolanya. Yo istighosahan menyambut bulan Rajab. Udah dikasih jajan, nggak datang kenapa? Nggak ada pangketipu. Itu kan itu perlu kita pelajari. Hal itulah makanya ya, saya ini jadi pengurus NU beda dengan jadi pengurus NU yang di Sablau, yang di mana? Di sosok yang kita yang hilir, yang hulu. Kalau dia itu ingin menghilangkan kemiskinan warga Nahdliyin, Pak Sakit itu misinya itu. Sama saya ngomong langsung. Kalau saya enggak, bagaimana orang yang enggak bisa sholat? Orang yang enggak bisa wudu tahu wudu. Ibu-ibu yang enggak tahu mandi adus tahu adus. Anak muda yang enggak tahu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq bisa tahu. Enggak usah nalu-nalu cita-citanya. Yang penting baca waqiah, sholat subuh, insyaallah rezeki lagi. Lancar. Maka dari situ sekali lagi di Sanjang ini banyak anak-anak muda. Kalau nggak dirangkul, lah Pak Imam mesti meninggal dunia. Pasti Pak Amin pasti meninggal dunia. Pak Gimin meninggal dunia. Terus nanti yang mau meneruskan siapa? Kalau bukan yang muda-muda. Makanya tugas NU itu, pengurus NU jangan nalu-nalu lah. Jangan dipandang sama orang luar masuk begini. Udah, bagaimana daerah kita itu yang nggak bisa ngaji, yang nggak bisa sholat, insya Allah berkah, tanggung jawab di hadapan Allah itu. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, sangat bermanfaat sekali bagi kita. Dan sebelum kita tutup, kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya takdimi Guru kita Ustaz Ismail dari Boro Ibu Nyadar tidak bisa yang tidak pernah kurang apa suaranya atau mic-nya apa suaranya ya. Halo. Halo. Nah, tadi saya jelaskan Bu. Sebelum doa mohon waktunya sedikit. Doanya pendek nanti. Robbana atina cukup. Ya, doanya pendek. Supaya kita ini ngajinya juga bermanfaat. Insya Allah ilmunya bisa kita gunakan dunia akhirat. Ya. Kalau cerita ngaji, saya sebenarnya bukan guru ngaji. Kebetulan di waktu zaman saya dulu tidak ada orang yang mau ngajari ngaji. Gitu. Saya pesan sama anak-anak saya dulu yang saya ajak ke musola, ayo belajar baca Quran lewat Iqra. Masalah tajwid itu urusan belakang. Nanti kalau nggak bisa, pengen tajwidnya apa, pergi ke pesantren. Kalau nggak salah begitu dulu. Mungkin kayak Mas Kimin ingat saya ngomong kayak gitu. Ngaji aja dulu, tahu aja dulu huruf Arab, alif ba ta sa sampai selesai, tajwidnya ngajinya di pesantren. Rasanya prihatin waktu itu. Tidak ada orang yang mau ngajari anak-anak. Alhamdulillah ridho Allah mungkin kepada saya waktu itu ya sampai sekian tahun. Ini dari supaya tujuannya hanya satu, supaya Bapak Ibu sekarang ngaji semangat. Tujuannya ke situ, bukan mau dia. Nah, jadi alhamdulillah tahun berjalan, tepatnya mungkin kurang lebih 2017 Pak Ustadz ya datang ke Boro 18 ya, ingat lupa ya. Jadi 2018 kita semua mendapat kiriman alhamdulillah dari pesantren Lirboyo. Safari Ramadan waktu itu 40 santri kalau tidak salah Pak Ustadz ya. Nah, 40 santri disebar. Akhirnya salah satu yang ditinggalkan diminta yaitu Bapak Ustadz Ismail. Alhamdulillah sekarang banyak anak-anak yang di pesantren, banyak anak-anak yang belajar ngaji di TPA. Nah, tidak usah bosan ngaji. Saya datang ngaji kemana-mana bukan karena kepengen dipandang orang alim atau orang yang bagaimana, enggak. Saya hanya mengharapkan ridho Allah. Dengan saya pergi ke majelis, ridho Allah bisa saya nikmati selama hidup ini. Kayak enggak, tapi makan tiap hari ada terus. Gitu. Itu udah pasti. Nah, apalagi mau ke majelis yang seperti ini tadi, istighosah. Syukur-syukur saya rindu dengan sholawat burdanya di PPA. Karena itu barokahnya kalau yang pada merasakan ikut di situ duduk, nggak usah ikut baca, duduk aja, insya Allah barokahnya akan kita merasakan beda. Ya, saya kemarin malam live dari pesantren Darul Naim. Habib Nizar mengadakan sholawat burda kalau tidak salah. Sampai akhir doa 2 jam. Saya ikuti. Alhamdulillah mengaminkan aja di situ. Buka warung pagi-pagi ada orang minta nasi 10 bungkus. Padahal belum masak itu. Ya itu barokah namanya. Nah jadi ibu bapak jangan bosan ngajinya hanya begitu terus betul. Karena kalau udah diulang-ulang nggak bisa-bisa. Makanya ngajinya ya itu tak itu sejak Nabi misalnya Isra Mi'raj ya dari Mi'rajnya Kanjeng Nabi mengenai sholat. Itu aja yang ngaji kita, kecuali kita belajar Iqra atau Al-Quran. Tapi jangan salah, sama versinya dengan saya Pak Ustadz. Saya bukan tidak senang
sholawat. Saya senang sholawat, tapi saya bacanya sendiri sambil jalan, kadang pun ya sholawat Muhammad, tidak pamer. Ini supaya saya senang dengan sholawat. Tapi kalau yang rebahan itu ya hadir sih ya, tapi rasanya kurang apa. Ini yang rebahan pada bisa doa baca doa apa, bisa baca doa wudhunya, atau bisa doa sholatnya, atau mungkin wiridannya. Itu yang perlu kita apa? Kita galakkan. Makanya tadi dibilang Pak Ustadz besok untuk memberantas kemiskinan, betul. Pak Syahid Ketua NU tujuannya ke situ. Miskin diberantas, jadi kaya semua. Tapi tidak bisa ngaji, naudzubillah. Ya, naudzubillah. Jangan sampai itu terjadi. Tapi kalau niat Pak Ustadz untuk memberantas kebodohan dalam Al-Quran atau buta Al-Quran, kalau bahasa zaman Pak Harto buta huruf, sekarang buta Al-Quran, itu lebih bagus dan lebih mulia. Jadi belajar ayo sama-sama, jangan sampai bosan. Ngajinya cuma itu tak itu, memang iya. Saya ngaji ketemu Habib sudah ngajinya itu tak itu, tidak ada lain. Ya. Habib ceramah kayaknya tidak lari dari masalah keluarga. Setiap ceramah, karena itu supaya kita ingat terus. Ya. Jadi siapapun yang isi pengajian, ceritanya kurang lebih minus 11-12 kalau kata bahasa. Jadi tolong ayo sama-sama galakan. Nah, tadi ada bahasa dari ketua Musolah Nurul Huda Al-Ikhlas, kalau tidak salah, bagaimana rencana ke depan pertemuannya. Kalau pribadi saya bagus di sini terus. Ya, karena apa? Jalannya tidak mendukung kalau ketemu seperti ini. Itu satu. Ya, yang kedua jamaah juga di sini semua. Bukan kita mau menyempitkan musola, enggak. Satu musola itu memang kami yang bangun. Jamaah tahun 92 itu yang bangun. Ya, saya ketuanya waktu itu. Nah, tapi sekarang orangnya sudah di luar semua, tinggal Pak Imam sendiri. Ya, Pak Imam juga mungkin karena sendirian ke musola agak malas. Gitu. Ya mungkin gitu ya, mungkin ini tidak tahu saya gitu. Paling kalau Jumat gitu. Jadi kalau mau meramaikan musola sini aja. Kalau menurut saya sekarang pribadi saya cenderung ke musola ini. Bukan saya benci dengan musola sana. Satu, di sana tidak ada orang. Yang kedua, nantinya juga akan diangkat. Kita nyawatunya yang kuat. Saya akan cari tanah di lingkungan situ untuk masjid dan sama-sama kita bayar. Ya, sama-sama kita bayar. Kemarin udah ngomong-ngomong sama Pak Marlan, saya akan saya tembusi orangnya. Mudah-mudahan ridho Allah kepada kita semua nanti dapat tanah untuk masjid. Musola yang ada di Abeling itu bukan musola PTP ya. Kalau kita angkat nggak dimarah kok. PTP nggak bisa melarang. Itu musola jamaah yang ada di karyawan Abeling 1, bukan PTP atas namanya. Sekali lagi bukan musola PTP. PTP menyumbang hanya 3 kaleng cat, masih ada bukunya. Waktu saya izin dulu di musola itu, almarhum Pak Lubis melarang. Nanti tak bikinkan masjid besar Pak Amin. Sampai orangnya meninggal, masjid belum ada. Saya pernah marah musola itu dibilang garasi sama Bapak Lukman, Ustadz dari Bajabi. Dari garasinya masih ada Pak Amin. Sampai orang Islam apa bukan? Enggak, saya panggil Ustadz, udah marah. Sampai kalau orang Islam jangan tanya garasi, itu tempat ibadah. Pulang aja sana. Saya kan orangnya gitu, enggak telaten begitu, enggak telaten. Jadi intinya, khususnya kepada cucu saya, boleh jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Tadi Pak Ustadz meluruskan salamnya ya, jangan tersinggung, belajar. Nah, karena kalau tidak langsung kita omongkan, nanti takut besok diulang. Ya, jangan tersinggung, belajar terus, semangat.
mengharapkan ridho Allah. Jangan tersinggung. Saya sudah bolak-balik, kalau disalahkan nggak bolak-balik. Itu salah tajwidnya, urusan aku aja lah sama Allah. Kalau saya bisa betulkan, saya betulkan. Kalau nggak bisa ya udah. Karena itu bisanya, itu aja. Jadi tolong semangat aja semuanya. Saya bukan mau jadi provokator. Kita sudah ada musola yang dibangun masyarakat dan tanahnya juga tanah masyarakat yang lewat Mbah Muhadi. Jadi diramaikan ngajinya, jangan bosan dan jangan malu, karena saya sendiri masih senang ngaji. Cuma ngaji saya beda dengan bapak dan ibu. Saya ngajinya kadang datang sendiri ke rumah ustaz, ke rumah kiai, itu ngaji saya. Karena kalau ngajinya rame-rame, ya namanya udah tua ini susah. Ini tadi yang masuk aja hanya yang terakhir bahasa yang apa, yang lain nggak tahu tadi itu bintang apa, lupa udah. Coba siapa yang ingat? Saya lupa jujur aja, suruh nerangkan nggak bisa. Itu ngaji saya. Jadi tolong untuk bapak dan ibu jamaah yang ada sekalian, ini mohon maaf karena saya dengar informasi musola sana mau diapakan anggaran. Tolong nggak usah aja Pak Imam, tolong. Kalau mau nutup WC-nya aja ditutup, tapi nggak usah dibangun lagi. Saya tidak melarang bangunan musola, enggak. Tapi karena tidak ada orangnya lagi, mubazir dibangun juga. Nantinya akan dicabut, kita pindahkan kalau sudah dapat tanah, dapat izin berdiri masjid. Nah itu nanti diangkat aja, kan gitu Pak Ustadz. Boleh kan? Seandainya ini Pak Ustadz sekalian ngomong ada, ya ini mohon maaf, bukan mau meninggalkan di sana, bukan. Ini musim hujan umpama, jalannya pada tidak masuk, susah akan. Lalu tiba-tiba sepakat untuk Jumatan di sini, tapi jangan dipastikan Jumatan di sini, jangan ya. Nah, seandainya gitu terhalang jalan pas hujan deras gitu. Nah, terus ini dipakai Jumatan, kira-kira dibolehkan nggak? Boleh, alhamdulillah. Tapi bukan berarti mau ditinggalkan, bukan. Seandainya suatu saat, jadi supaya enggak, daripada tidak berangkat Jumatan kan gitu. Keboro pada tidak mau lagi. Ya. Ini karena saya dulu orang di sini, saya juga dulu pernah ikut sama-sama dengan jamaah di sini. Sampai sekarang sebagian mungkin masih mau dengarkan apa yang biasa saya ngomong. Makanya saya berani ngomong, ya, berani ngomong, ngajak sama-sama, ayo. Nah, nanti setiap bulan sekali diadakan rutinitas kayak gini, NU pertemuan ngopi bareng, karena NU isinya makanan. Kalau bahasa yang bodoh, nah, kopi ada, kacang ada, pempek ada. Nah itu, jadi jangan sampai tidak hadir, ya, jangan sampai tidak hadir. Kalau ada yang tidak setuju, satu orang tinggalkan aja. Kalau tidak mau dirangkul, itu aja. Kita pakai bahasa yang enak-enak aja, nggak usah dineyelin gitu. Mungkin itu aja. Apa mau ditambahin sedikit? Dalam masalah sholat Jumat ini makanya sering beberapa bulan yang lalu ada orang korosif dalam rumah minta tanda tangan persetujuan pembangunan masjid. Saya tanya, jamaahnya berapa? 4 orang. 4 orang. Akhirnya saya nasihatin begini begitu. Dia jawabnya, ilmu kita ini sama Pak Ustadz. Dah angel kalau orang kayak gitu. Sebenarnya begini, kita itu dalam sholat Jumat itu nggak harus di masjid. Syaratnya sholat Jumat yang penting itu sholat jamaah. Semisal sampai sholat Jumat di lapangan pun nggak masalah kok. Di musola juga nggak masalah. Di rumah per rumah pun nggak masalah. Cuman harus syaratnya itu harus sholat jamaah. Maka menindaklanjuti masalah Pak Amin tadi itu, jadi seorang ustadz atau kiai atau tokoh itu harus tahu kriteria umatnya kayak apa. Oh kalau semisal hujan
sholat Jumat di sana nanti orang yang tua-tua yang pakai motor udah agak oleng nggak berangkat, cari alternatif yang dekat. Yang penting mau Jumatan. Begitu. Tapi kalau sudah masjid, maka di situ harus disolatin Jumat. Tapi sholat Jumat tidak harus di masjid. Maka masalah sholat Jumat itu biar tidak terjadi simpang siur. Karena kan orang-orang yang nggak paham hukum, yang ngomongnya harus begini, harus begitu. Sholat Jumat itu tidak harus di masjid, dimanapun beda. Dan begini, kita itu dalam membangun sesuatu, kalau mau bangun musola, kalau musola itu musolanya statusnya apa sumbangan masyarakat, maka itu harus dilihat. Yang nyumbang pun harus tahu ini punya potensi berkembang apa enggak. Beda dengan sampean bangun musola pribadi. Semisal kayak saya mau buat musola di belakang rumah, duit saya, yo silakan. Tapi kalau sekiranya minta sumbangan sama orang, maka saya harus berpikir ini dipakai enggak sama orang, sama jemaah. Yo kasihan lah semisal nanti saya minta sumbangan sama Bang Bono, di situ enggak ada orang sholat, enggak ada orang ngapa, terus peluang untuk mendapatkan pahala itu dari mana? Kan kita ini kan nyumbang, semisal saya nyumbang semen di sini, ada orang sholat, saya enggak sholat pun saya dapat. Makanya sering saya katakan, orang nyumbang itu, orang ibadah itu nyumbang, sedekah itu dia lihat, jangan sedikit-sedikit banyak duit langsung nyumbang, takut nggak jelas yang disumbang. Ujung-ujungnya bukan menolong orang ibadah, tapi sampai menolongin orang maksiat. Karena itu hanya mengingatkan. Jadi yang telitilah dalam beribadah ini yang pandai. Jadi yang penting mau sholat Jumatan di mana saja, yang penting jamaahnya mau Jumatan. Karena maaf ngomong lagi Pak ya, di Sanjat ini kayaknya belum kompak sholat Jumatnya. Kalau di Sanjat ini kalau mau Jumatan semua kayaknya sudah lolos Imam Syafi'i 41. Ya, karena masih kurang dari 41, maka sampean harus ikut imam di luar mazhab Syafi'i 3, 17, 13, 21, 27 sama 30 berapa itu ada pendapat para ulama. Tapi yang penting jangan membahas masalah hitungan, yang penting sudah mau Jumat dan syukur-syukur. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa semoga pertemuan ngaji kita mendapat ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidina awwal wal akhir wal akhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf, berarti doanya tidak perlu panjang, tapi niatnya insyaallah kalau ikhlas Allah akan ijabah semua hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah acara ini telah kita lalui bersama. Dan insyaallah mudah-mudahan acara ini bisa kita rutin dilaksanakan 1 bulan sekali. Dan untuk tanggal untuk bulan depan insyaallah didiskusikan lagi dan menyusul pengurus. Dan saya mohon bagi yang termasuk dalam pengurus, niatkan dalam hati untuk khidmah, jangan
yang antar amplop pun roisnya ataupun saya. Jadi sama-sama bagi tugas, ya. Jadi di sini untuk yang ketua itu saya sendiri. Kalau untuk Pak Imam itu perwakilan dari sosok PBC. Kemudian sekretaris itu Pak Nugroho sama Kodri, ditemani Bang Bono sama Mas Latif, karena Bang Bono sama Mas Latif ini udah megang bendahara surau. Jadi udah masing-masing ada tugas, jadi biar yang enggak belajar sama yang tua biar enggak double. Jadi untuk ranting, walaupun yang megang ini untuk bendaharanya Aji sama Tole, walaupun yang megang ini Aji sama Tole, mereka nanti bisa belajar dari Bang Bono sama Mas Latif dalam hal bendahara. Karena yang paling pokok ini bendahara, satu pertemuan aja udah hampir 2 juta. Bagaimana nanti kegiatan apa yang kita lakukan ke depannya. Jadi itu kita lakukan nanti. Jadi untuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami dari pengurus nanti mungkin menyediakan snack seadanya dan beserta kopi, disilakan untuk dinikmati. Mudah-mudahan walaupun dengan adanya snack dan kopi ini, mudah-mudahan semakin meningkatkan kita untuk selalu belajar. Jadi gunanya ranting ini untuk mengajak Bapak Ibu semuanya yang belum paham mengenai agama Islam, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah, dia mencari tahu, dari yang belum tahu menjadi tahu. Mungkin dari saya itu aja, dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.